Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuan Dura dari Panritua, tertua di semester. Saya sudah tiba di lokasi deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, di Tugu Proklamasi. Itu tadi Mutia Harta membacakan teks proklamasi dan sekarang dilanjutkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mutia Hatta adalah putri dari proklamator Muhammad Hatta yang patungnya ada di belakang Mutia Hatta yang ketika membicarakan proklamasi tadi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Dr. M.S. Sa'dah diikuti seluruh hadirin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pembaca dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Lagunya Gombloh ya, gara-gara Satu lagi pada Menteri. kita nih. Oh, udah.
berikan tepuk tangan dengan paduan suara kita yang telah menyumbangkan pertanyaan dua lagu berturut-turut yang akan dibacakan deklarasi Satuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan tampak tadi diumumkan Pak Amin Rais hadir yang disebut sebagai Bapak Reformasi, dan tampak semua sedang bersiap-siap menuju panggung di tugu proklamasi dengan simbolnya adalah patung Soekarno dan di sebelahnya adalah patung Muhammad Hatta. Aksi Menyelamatkan Indonesia kami bahwa koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. 1. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jejaring pendukung koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. 6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional, menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. 7. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi Eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis
yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintahan, harus diakui telah terjadi perkembangan dan kemajuan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Mencermati secara saksama kenyataan kehidupan bangsa dewasa ini dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada era pandemi COVID-19. Kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut. Ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk-produk impor, dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32%, yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan distribusi. Sebelum COVID-19, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa. Dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19, jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam. Betul, Indonesia kan koruptor, makmur. Maka dalam ini
sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan, investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk invasi ekonomi politik, intervensi, infiltrasi dan intimidasi. Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya. Pengelolaan keuangan, anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar, infrastruktur dan ibu kota baru. Sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin. Pembangunan ekonomi selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Indonesia menjadi negara nomor 4 paling timpang, yang ditandai keberadaan segelintir orang super kaya menguasai kekayaan hampir secara mutlak. 1% penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara, dan 4 orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 jumlah penduduk miskin, 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum COVID-19 terjadi. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecenderungan impor yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar untukkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. Oleh karena itu diselamatkan. Politik. Pembangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang carut-marut dan semakin sulit diurai, antara lain kristalnya sikap saling tidak percaya. Ia ditimbuli oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi. Seperti lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 merupakan bukti nyata dari ketidakkediktatoran karena mengeliminasi fungsi DPR dan GBK dan mengamputasi lembaga yudikatif yang artinya meruntuhkan negara hukum, dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri. Partai-partai politik dan lembaga perwakilan hadir dan berperan sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha, melakukan persekongkolan jahat, melakukan kejahatan terhadap rakyat, bangsa dan negara. Ini ditunjukkan antara lain dengan adanya undang-undang yang melemahkan KPK, undang-undang Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha, dan RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang merugikan kaum buruh, petani dan nelayan, masyarakat adat, UMKM dan koperasi.
Undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah, merusak lingkungan hidup dengan meniadakan AMDAL dan menggadaikan tanah dan air Indonesia ke korporasi dan asing. Secara khusus, pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari Pancasila yang ditunjukkan dengan adanya RUU haluan ideologi Pancasila sebagai kudeta konstitusional, bukan RUU PDIP yang merendahkan Pancasila 18 Agustus 1945, memberi PKI komunis memonopoli tafsir tunggal Pancasila untuk menghabisi lawan politik. Ini diperkuat dengan pernyataan agama sebagai musuh Pancasila. Semuanya sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia selama ini juga ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandra dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara. Ini semua berdampak pada proses pemilihan yang tidak demokratis serta jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagai akibatnya, demokrasi Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik itu dengan bebas, free menjadi bebas sebagian, partly free, tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timor Leste. Sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kehidupan nasional tidak cukup menggembirakan. Mutu pendidikan yang sangat menonjol terbukti tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hal ini ditandai 5% di NTT Ya, masih ada pembacaan deklarasi dan tampaknya saya mengalami kesulitan menemukan Pak Amin Rais. Panitia juga nggak tahu dapat membawa hilangnya generasi saya sudah datang. Yang saya lihat ada Pak Sri Edi Suarsono, Ibu Mutia yang tidak ikut ke depan, kemudian Ibu Titi Prabowo, Pak Amin Rais dari ke depan. Saya nggak menemukan. Yang di dalamnya mengamanahkan terkendali. Saya coba laporan dari Tugu Proklamasi, tampaknya inti sudah bisa disajikan kepada penonton. Dalam kehidupan sosial budaya terjadi degradasi moral dan lunturnya persatuan, hidup berdampingan, kebersamaan, dan gotong royong. YouTuber tertua di semester Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.